Coba bayangin deh, kamu lagi duduk santai di rumah, lagi minum kopi, nggak ngelakuin kesalahan apa-apa nih. Iya, suasana pagi yang normal lah ya. Bener banget. Terus tiba-tiba, namamu muncul lebih dari 150 kali di dalam salah satu dokumen kriminal paling terkenal dan paling kelam di abad ke-21. Wah, itu sih Ribuan jurnalis mulai buru-buru nyari kamu, internet langsung meledak sama teori konspirasi, dan reputasi yang udah kamu bangun seumur hidup tuh kayak seketika hancur berantakan. padahal kamu sama sekali nggak tahu menahu ya soal isi dokumen itu. Tepat. Terdengar kayak skenario mimpi buruk kan? Nah, itulah yang secara harfiah baru aja terjadi pada tokoh spiritual dunia, Dalai Lama, waktu dokumen Jeffrey Epstein dirilis. Itu memang skenario yang sangat menakutkan sih. Apalagi di era digital kayak sekarang ini. Pasti. Ngambil jalan pintas, mikir kalau pasti ada kejahatan yang terjadi. Terlihat, ya berarti terbukti bersalah. Nah, penelusuran mendalam kita hari ini bakal ngebongkar tumpukan dokumen tersebut. Kita bakal lihat gimana rilisnya dokumen Departemen Kehakiman atau DOJ Amerika Serikat ini memicu badai misinformasi global. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu kasih sedikit konteks dasar nih buat kamu yang mungkin nggak ngikutin setiap detail kasus ini. Silakan. Jadi, jutaan halaman dokumen hukum dari kasus ini kan dirilis ke publik. Nah, mesin pencari elektronik di dalam sistem hukum itu bekerja kayak, jaring pukat harimau. Maksudnya narik apa aja gitu ya? Benar, dia narik apa aja yang mengandung kata kunci tertentu tanpa peduli konteks kalimatnya sama sekali. Dan disinilah nama Dalai Lama ikut terseret. Tapi ada satu hal krusial yang harus kita sepakati sejak awal ya. Data yang bakal kita bedah hari ini tuh nyentuh ranah geopolitik tingkat tinggi. Sangat tinggi. Ada tuduhan terhadap negara-negara tertentu dan tentu saja kontroversi seputar tokoh agama. Jadi kami di sini murni beroperasi sebagai analis data. Benar banget. Kita nggak memihak, kita nggak menghakimi, dan sama sekali nggak mendukung pandangan politik atau ideologi manapun. Ya, tugas kita hari ini cuma murni membedah apa kata arsip aslinya dan ngamatin gimana mekanisme informasi itu dimanipulasi. Oke, mari kita bedah masalah ini. Mari. Kalau kamu adalah seorang netizen atau bahkan jurnalis investigasi yang lihat data mentahnya pertama kali, otakmu pasti langsung nyalain alarm bahaya. Iya, karena angkanya lumayan mencolok. Gan satu kubu di internet langsung teriak keras banget karena nama Dalai Lama muncul sebanyak 157 kali di berkas DOJ itu. Mereka nyorotin beberapa kutipan email yang, jujur aja terdengar sangat spesifik dan mencurigakan. Harus diakui, kalimat-kalimat yang dipotong dari konteksnya itu emang punya kekuatan naratif yang luar biasa kuat. Coba deh dengerin kutipan ini. Ada email tertanggal 21 Oktober 2012, di mana Epstein ngasih tahu kenalannya kalau dia bakal ngehadirin suatu acara. Dan ini kutipan langsungnya ya, acara di pulau yang tidak disebutkan namanya yang akan dihadiri Dalai Lama. Oke, itu emang kedengaran aneh. Kan? Terus, ada juga email di mana Epstein ngerencanain pertemuan dengan seorang mahasiswa di MIT bernama Tenzin. Harapan Epstein, mahasiswa ini bisa memberi kita Dalai Lama. Iya, bahasanya sangat transaksional. Dan yang paling sering dikutip itu email dari Epstein sendiri. Dia dengan santainya bilang kalau dia, sedang mengusahakan Dalai Lama untuk makan malam. Pakai ejaan DALY pula. Nah, kalau kita berhenti di situ aja, gambaran yang kebentuk di kepala orang pasti Epstein ini lagi aktif komunikasi. Atau seenggaknya dia punya jalur langsung buat ngebangun hubungan eksklusif sama tokoh tersebut. Ditambah lagi ada klaim yang makin memperkuat narasi ini. Kamu pasti ingat seorang jurnalis bernama Michael Wolff. Dia muncul di sebuah wawancara lewat Daily Beast. Iya, wawancara yang cukup viral itu? Dia dengan cukup yakin nyatain kalau dia benar-benar lihat Dalai Lama di kediaman Epstein di Manhattan. Dan, mari kita jujur soal psikologi publik saat ini ya. Betul, ada faktor masa lalu juga. Di tahun 2023 kemarin kan ada video kontroversial yang viral yang ngelibatin tokoh ini sama seorang anak laki-laki. Mau itu soal konteks budaya atau bukan, video itu bikin banyak orang merasa nggak nyaman. Sangat wajar. Jadi waktu dokumen Epstein ini keluar, publik tuh udah punya bias bawaan di kepala mereka. Logikanya langsung jadi kayak gini. Jangan naif sama tokoh agama. Siapapun bisa punya sisi gelap. Lihat aja buktinya. Namanya disebut 157 kali. Sentimen semacam itu gampang banget menyebar. Publik pakai kejadian di masa lalu sebagai lensa buat membenarkan kecurigaan yang baru.
Tapi disinilah tugas kita buat nguji asumsi tersebut lewat sumber kedua kita, video dari Jigme Ugen yang membedah teks aslinya. Ini ngingetin aku sama satu analogi nih. Coba bayangin, ada seorang sutradara amatir yang ambisius banget, lagi nyoba jual ide filmnya ke studio besar. Oke, terus? Di draft naskahnya, dia nulis nama aktor papan atas sekelas Leonardo DiCaprio ratusan kali. Dia nulis, Leonardo bakal masuk dari pintu ini, Leonardo nangis di adegan ini, gitu terus. Pertanyaannya, apakah sang aktor tahu namanya ada di naskah itu? Kemungkinan besar agennya pun nggak tahu menahu soal draft naskah halu itu. Persis, ratusan penyebutan nama di naskah si sutradara itu nggak membuktikan keterlibatan apapun dari aktornya. Tapi, tunggu dulu, aku mau nantang sedikit di sini. Boleh, silakan. Analogi naskah film tadi emang masuk akal. Tapi kita kan lagi ngomongin dokumen resmi Departemen Kehakiman nih. 157 kali itu angka yang masif loh. Memang besar angkanya. Apakah kita benar-benar mau percaya kalau itu semua cuma sekedar hayalan sepihak? Pasti ada sesuatu yang memicu percakapan itu kan? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Itulah kenapa kita harus lihat arsip aslinya, baca teks penuh dari utas email-email tersebut, bukan cuma baca potongan kalimat yang jadi clickbait. Setuju. Mari kita bedah email Pulau pada 21 Oktober 2012 yang kamu sebut tadi. Acara di pulau yang akan dihadiri Dalai Lama. Kedengarannya kayak pertemuan rahasia di pulau pribadi Epstein, kan? Iya, otak kita otomatis bikin narasi konspirasinya sendiri. Tapi waktu kita baca seluruh utas emailnya, konteksnya berubah 180 derajat. Email itu ternyata adalah percakapan antara Epstein sama seorang kenalannya. Epstein lagi marahin orang ini karena lambat balas pesan. Oh, jadi lagi berantem. Iya, nah kenalannya ini nyoba ngebela diri dan minta maaf. Kalau kita perhatiin tata bahasanya yang berantakan, terus kita urutkan lagi struktur kalimatnya, kenalannya itu sebenarnya merujuk pada obrolan mereka sebulan sebelumnya. Tunggu, sebulan sebelumnya? Benar. Intinya, dia tuh bilang, bulan lalu waktu kita di pulau, dia merujuk ke Pulau Karma di Bahama, saya kan udah bilang kalau Dalai Lama bakal datang ke New York, dan saya mau pergi ke acara itu buat lihat beliau. Ya ampun. Berarti kata pulau di situ cuma referensi penanda waktu obrolan masa lalu, bukan lokasi acaranya. Tepat. Dan tebak, apa lokasi acara yang sebenarnya lagi diomongin? Apa tuh? Itu bukan pulau pribadi sama sekali. Itu adalah acara dialog publik bernama Mind and Life yang ke-25 yang diselenggarain secara terbuka di Lincoln Center, New York. Acara yang dihadiri ribuan orang. Wow. Yang lebih meyakinkan lagi, catatan log penerbangan Epstein di tanggal 21 Oktober itu sama sekali nggak memuat nama tokoh tersebut. Sang pemimpin spiritual lagi ada di panggung acara publik di New York. Sementara obrolan email itu cuma staf yang lagi nyari alasan buat nonton acara. Gila ya. Satu kesalahan baca grammar dari email staf yang lagi panik langsung disulap jadi bukti pertemuan rahasia. Terus gimana sama email-email yang lainnya? Gimana mungkin nama seseorang muncul ratusan kali tanpa ada interaksi? Disinilah kita harus paham gimana alat penelusuran elektronik atau yang disebut e-discovery itu bekerja di sistem hukum. Mesin pencari ini nggak punya pemahaman soal konteks sama sekali. Cuma mesin bodoh gitu ya? Iya, dia nggak peduli apakah nama itu disebut sebagai tersangka, sebagai saksi, atau cuma sebagai kata benda dalam percakapan acak. Mesin cuma nyari kumpulan huruf yang ngebentuk nama tersebut. Berarti literally kayak kita nekan Ctrl plus F di dokumen raksasa ya? Tepat sekali. Contohnya nih, di tumpukan dokumen tahun 2014, mesin nemuin balasan email dari Yosha Bach. Dia ini peneliti kecerdasan buatan dari MIT. Oke, terus isinya apa? Epstein ngirim pesan ke dia, dan Bach ngebalas kalau dia nggak bisa angkat telepon, karena lagi presentasi. Tapi, Bach nambahin kalau dia bakal punya waktu luang sekitar 30 menit sampai jam 12 sebelum Dalai Lama datang. Ah, aku ngerti sekarang. Dia cuma pakai jadwal kunjungan tokoh itu di kampus MIT sebagai patokan waktu di kalendernya. Bener banget. Kayak kalau ada orang bilang ke temennya, aku bebas ngobrol nih sampai konser Taylor Swift mulai nanti malam. Ya, Taylor Swift kan nggak ikutan nelpon. Dia cuma penanda waktu aja. Persis. Contoh lain dari hasil e-discovery ini adalah sebuah email dari tahun 2015. Ada jurnalis bernama David Lopez yang ngelamar pekerjaan atau ngajuin proyek ke Epstein. Dia ngelampirin curriculum vitae atau CV-nya di email itu. Jangan bilang di CV-nya ada nama toko itu. Ada. Di CV itu, Lopez mencantumkan pencapaian masa lalunya, dan salah satunya adalah kebanggaan dia pernah mewawancarai Dalai Lama.
Ini makin nggak masuk akal sih. Namanya ditarik sama sistem DOJ dan dianggap punya keterlibatan sama Epstein, murni cuma karena ada jurnalis yang pamer prestasi di CV lamaran kerjanya. Nah, itulah realitas teknis dari penarikan data mentah. Tapi ada satu bagian lagi yang harus kita bahas lebih dalam, karena ini ngebongkar modus operasinya Epstein yang sebenarnya. Soal mahasiswa yang mau ngasih akses tadi, Iya, kamu kan tadi nyebut soal rencana Epstein buat mendapatkan targetnya lewat mahasiswa MIT bernama Tenzin dan soal fantasi makan malamnya itu. nah iya, itu kan nunjukin manuver yang sangat sengaja dan proaktif dari Epstein. Gimana arsip aslinya ngejelasin bagian ini? Arsip itu justru ngebongkar fenomena psikologis yang kental banget di kalangan elit. Namanya pialang akses atau access brokerage. Jadi, di tahun 2015, Epstein nyoba ngebangun rantai akses ke tokoh spiritual ini. Lewat siapa dia nyobanya? Dia ngehubungin Joy Ito yang waktu itu menjabat sebagai direktur MIT Media Lab. Epstein menyombongkan idenya. Dia bikin fantasi pengen ngadain makan malam bareng Dalai Lama, sutradara Woody Allen, dan filsuf Noam Chomsky. Kedengerannya dia tuh kayak lagi ngumpulin toko-toko ikonik layaknya ngoleksi kartu Pokemon langka gitu ya? Analogi yang pas banget. Tapi coba perhatiin respons dari Joy Ito. Itu ngebalas kalau langkah pertama yang mungkin bisa dilakuin itu cuma mempertemukan Epstein dengan Tenzin. Mahasiswa MIT tadi? Bukan. Dan ini lucunya. Tenzin yang dimaksud ini adalah Tenzin Priyadarshi, Direktur Pusat Etika di MIT. Jadi, jangankan dapat akses ke target utamanya, koneksi terbaik yang bisa dikasih lingkaran MIT ke Epstein saat itu cuma perkenalan sama akademisi lain yang kebetulan aja punya nama depan khas Tibet. Ya ampun. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik nih. Ini ngingetin aku sama kelakuan orang-orang di LinkedIn zaman sekarang. Gimana tuh maksudnya? Kamu pasti tahu kan, tipe orang yang suka bikin status, sangat bersemangat. Nih, baru aja ngejadwalin rapat strategis bareng CEO Apple. Iya, tipe postingan yang emang nyari banyak likes sama reaksi gitu kan? Padahal kalau kita cek realitas di belakang layar, orang ini nggak pernah ngomong sama CEO Apple. Dia paling baru aja ngirim pesan ke staf marketing level bawah, atau malah nyapa sepupunya satpam kantor Apple, tapi udah ngebual seolah-olah kesepakatan miliaran dolar udah di tangan. Sangat relevan. Epstein ini pada dasarnya lagi ngelakuin kelakuan halu di LinkedIn, tapi dalam skala yang jauh lebih eksklusif buat kaum miliarder. Dia ngirim email ke Woody Allen, bilang lagi mengusahakan Dalai Lama. Padahal aslinya dia masih terpisah 2 atau 3 derajat dari targetnya. Dia belum ngelewatin satpam gedungnya sama sekali. Bener banget. Dan pemahaman soal pialang akses ini penting banget loh. Epstein pakai nama orang-orang terkenal sebagai mata uang sosialnya dia. Buat naikin nilai dirinya di mata orang lain ya. Iya, dengan ngejanjiin Woody Allen kalau sang tokoh spiritual bakal datang, dia bikin Allen terkesan. Orang kayak Epstein ini bisa bertahan di lingkaran elit bukan karena mereka jenius, tapi karena mereka jago nyiptain ilusi seolah mereka kenal semua orang penting di dunia. Tapi logikanya gini, kalau Epstein sebenarnya hidup dalam ilusi soal akses yang dia sendiri nggak punya, dan terus-terusan ngejual nama besar sebagai mata uang sosial, apa yang terjadi pas dia beneran diuji? Maksudnya pas ada yang nagih. Iya dong, pasti ada saatnya orang nagih janji itu. Terus gimana respon orang-orang yang benar-benar ada di lingkaran dalam tokoh ini? Waktu Epstein mulai maksa buat masuk, dia pasti nyoba nyuap jalan masuknya kan? Oh, dia emang nyoba segala cara. Di tahun 2018 misalnya, ada fisikawan bernama Lawrence Krauss. Dia ini nyoba manfaatin kekayaannya Epstein. Buat apa? Krauss ngirim email yang intinya minta Epstein buat mendanai dan ngatur akses supaya Krauss bisa ketemu sama peneliti primata legendaris Jane Goodall. Terus di akhir pesannya, Krauss juga minta Epstein buat meneruskan undangan ke Dalai Lama. Jadi ini ibaratnya pialang akses yang lagi minta tolong sama sesama pialang akses. Terus apa buktinya kalau jalan Epstein tuh benar-benar tertutup? Bukti penolakannya itu mentah banget. Kelihatan jelas di bulan Juli 2015. Epstein nyoba peruntungannya dengan ngehubungin miliarder Tom Pritzker. Gimana cara dia nanyanya? Dengan gaya bahasa yang super santai, seolah-olah cuma ngatur janji ngopi biasa. Epstein nanya apakah Pritzker tertarik buat gabung makan siang bareng Dalai Lama dan Woody Allen di akhir pekan? Terus apa balasan Pritzker ke Epstein?
Balasannya sangat singkat, dingin banget, dan nggak ngasih ruang buat tawar-menawar sama sekali. Pritzker cuma balas 3 kata. Can't do it. Tidak bisa. Wah, pukulan telak banget itu. Sangat. Tapi tunggu. Dokumen yang paling menghancurkan narasi kedekatan ini justru berasal dari tahun 2011. Jauh sebelum fantasi makan malam di tahun 2015 itu muncul. Dokumen apa itu? Epstein ngirim email ke Tom White. Dia ini miliarder dan pendiri perusahaan Gateway Computers. Nah, di email ini, ilusinya Epstein benar-benar runtuh. Dia memohon ke White. Sebentar, memohon gimana maksudnya? Dia nulis gini, "Saya putus asa. Saya akan bayar semuanya. Katakan saja apa yang dibutuhkan agar beliau bisa datang." Wow, saya putus asa. Itu bertolak belakang banget sama citra Epstein yang selalu kelihatan megang kendali kan? Itu murni bahasa dari seseorang yang tahu kalau pintunya udah dikunci rapat dari dalam. Betul. Tom White akhirnya nolak permintaan itu dengan sopan tapi tegas. White ngejelasin ke Epstein gimana sistem kerja di sekitar figur global semacam itu. Jadwalnya pasti udah diatur jauh-jauh hari ya. Iya, dia bilang jadwalnya diatur dengan sangat presisi bertahun-tahun sebelumnya. Dan yang lebih penting, aksesnya itu dikendaliin sama lingkaran dalam yang sangat ketat, menyeleksi dan memverifikasi siapa aja yang boleh berasosiasi sama mereka. Udah kayak benteng pertahanan. Memang, White nekenin kalau batas maksimal kemampuannya itu cuma sekedar nyampein pesan aja, tapi dia sama sekali nggak bisa ngejanjiin pertemuan, justru karena ketatnya seleksi asosiasi ini. Dan gimana Epstein ngerespon penolakan terang-terangan dari White ini? Balasan Epstein ini singkat banget, tapi ngungkapin segalanya, dia cuma nulis, "I understand the optics." Saya mengerti optiknya. Gila, ini luar biasa sih. Buat kamu yang mungkin kurang familiar sama istilah ini, dalam dunia public relations, kata optik itu merujuk pada citra publik atau gimana suatu hal itu terlihat dari kacamata orang luar. Betul. Dengan membalas saya mengerti optiknya, Epstein tuh secara nggak sadar lagi ngasih pengakuan. Dia sepenuhnya sadar kalau rekam jejak kriminalnya, sejarah kelamnya itu adalah penghalang absolut. Dia tahu posisi dia di mata dunia. Iya, dia tahu dirinya itu adalah optik yang sangat buruk buat tokoh spiritual manapun. Makanya lingkaran dalam itu nggak bakal pernah ngelolosin dia masuk. Itu analisis yang sangat jernih. Rekam jejak di atas kertas jelas-jelas nunjukin adanya rentetan penolakan dan rasa putus asa dari pihak Epstein sendiri. Tapi, ini bawa aku kembali ke satu elemen yang cukup ganggu nih, yang kita sempat bahas di awal tadi, soal klaimnya jurnalis Michael Wolff. Ah iya, yang di Daily Beast itu. Kalau sistem seleksinya emang seketat itu, kalau Tom White aja sampai nolak, dan kalau Epstein sendiri udah ngakuin soal optiknya yang buruk, terus ngapain Michael Wolff dengan percaya dirinya berani ngeklaim kalau dia lihat tokoh spiritual itu di rumah Epstein? Mengapa kita harus mempercayai kesaksian tunggal ini? Nah, kalau kita nerapin standar pembuktian investigasi yang benar, klaim Wolf ini langsung runtuh karena nggak ada struktur faktanya sama sekali. Wawancara itu nggak nyertai satupun bukti dokumentasi. Nggak ada tanggalnya juga. Nggak ada. Wolf nggak bisa ngasih tanggal spesifik, dia cuma nyebut di Manhattan tanpa ngejelasin konteks acaranya apa. Dan nggak ada satupun saksi mata tambahan yang bisa ngonfirmasi keberadaan tokoh itu di sana. Bahkan nggak ada foto atau log tamu. Sama sekali nggak ada. Bahkan, pembawa acara yang mewawancari Wolf saat itu aja kedengeran ngeraguin klaimnya. Coba pikirin deh, di dunianya Jeffrey Epstein, dunia di mana setiap pertemuan, penerbangan, dan tamu itu didokumentasikan secara obsesif buat tujuan pemerasan atau pamer, ketiadaan bukti kertas untuk tokoh sebesar itu rasanya sangat nggak masuk akal. Bener juga ya. Terus dari sisi tokohnya sendiri, apakah pernah ada tanggapan resmi? Ada. Pada tanggal 8 Februari 2026, kantor perwakilan resminya ngeluarin pernyataan formal yang membantah keras klaim tersebut. Mereka menegaskan kalau nggak pernah ada pertemuan, baik secara langsung, tidak langsung, maupun lewat perantara, dengan orang bernama Jeffrey Epstein. Baiklah. Jadi sejauh ini kita udah ngebongkar ya kalau angka 150 lebih itu mayoritas isinya cuma kesalahan penafsiran grammar, terus jadwal kalender orang lain yang ditarik acak sama sistem komputer. Dan ada CV jurnalis lamaran kerja juga tadi. Iya, ditambah fantasi pialang aksas sekelas obrolan LinkedIn palsu, dan juga rentetan penolakan di mana Epstein sendiri ngaku putus asa. Secara logika aja nih, kasus ini harusnya udah ditutup. Tapi masalahnya, angka 157 ini, yang kemudian berkembang jadi 169 penyebutan di beberapa laporan, kan udah terlanjur beredar luas.
Betul, jejak digitalnya udah kemana-mana. Pertanyaanku, gimana mekanisme teknisnya sampai 10 email aja bisa berubah biak jadi 169 penyebutan? Dan yang lebih penting dari itu, dari ratusan nama politikus dan selebriti yang ada di dokumen itu, kenapa cuma nama ini yang tiba-tiba meledak jadi skandal internasional sekarang? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita mulai beralih dari sekedar baca dokumen hukum ke ranah anatomi disinformasi geopolitik. Wah, geopolitik nih. Ya, pertama, mari kita jawab dulu pertanyaan soal penggandaan angka tadi. Angka 169 itu bukanlah 169 dokumen yang berbeda loh. Terus apa dong? Itu adalah hasil dari arsitektur sistem email berantai atau email thread. Kalau kamu ngirim sebuah obrolan yang kebetulan nyebutin sebuah nama, terus orang itu ngebalas dengan nyertain pesan aslimu di bawahnya, nah pesan itu terus di-forward ke 3 orang lainnya. Oh, aku ngerti maksudnya. Kan, mesin e-discovery bakal menghitung setiap pengulangan kata di seluruh utas tersebut sebagai satu penyebutan baru. Jadi 10 email bolak-balik yang isinya keluhan frustrasi bisa dengan gampang memproduksi 160 lebih pencarian teks. Ini benar-benar murni efek bola salju mekanis. Oke, itu cukup menjelasin gimana sistem komputer yang kurang canggih memperbanyak jumlah pencarian. Tapi itu belum ngejawab kenapa narasi ini baru diviralkan sekarang. Tumpukan dokumen ini kan udah dirilis cukup lama. Mengapa ada pihak yang secara spesifik menggali utas email lama ini cuma buat nyerang satu nama? Jawabannya ada pada timing atau waktu kejadiannya. Semuanya ini selalu soal kapan sebuah narasi itu dilepaskan. Coba perhatiin kronologinya dengan saksama deh. Ada kejadian apa emangnya? Pada tanggal 1 Februari 2026, Dalai Lama menangin penghargaan Grammy untuk rilis audiobooknya. Secara global, ini tuh pencapaian kultural yang sangat besar. Ini menggenapi lebih dari 120 penghargaan internasional bergengsi yang pernah beliau terima. Berarti saat itu sorotan dunia lagi ngarah ke dia dengan citra yang sangat positif dong. Sangat positif. Dan tebak apa yang terjadi persis sesudahnya. Ada yang nggak sih, Kak? Nyaris seketika setelah kemenangan Grammy itu, mesin disinformasi mulai bergerak. Berdasarkan penelusuran data sumber kita yang kedua, media pemerintah Rusia, yaitu RT, jadi pihak pertama yang melepaskan judul berita clickbait secara masif dan agresif. Mereka nulis apa di judulnya? Mereka nggak nulis nama muncul di utas email yang membosankan, tapi mereka merumuskan kalimat eksplisit yang menggiring pembaca seolah-olah beneran terjadi pertemuan antara sang tokoh dengan Epstein. Gila. Jadi mereka ngambil kesimpulan yang paling rusak tanpa ngasih konteks penolakan dari dokumen aslinya. Terus narasi dari satu media ini langsung menyebar gitu aja. Nggak sekedar menyebar secara organik, tapi diamplifikasi secara sistematis. Dalam hitungan jam, setelah artikel RT itu tayang, jaringan media pemerintah Tiongkok, kayak CGTN dan ECNS, langsung menerjemahkan dan mendistribusikan narasi itu kemana-mana. Terkoordinasi banget ya kelihatannya. Bahkan laporan analisis digital nunjukin adanya jaringan bot dan akun-akun anonim di platform kayak X dan TikTok yang aktif ngebombardir kolom komentar pakai tangkapan layar dari artikel media pemerintah tadi. Ini sih bukan lagi kehebohan netizen yang kebetulan nemuin hal aneh. Ini bener-bener kerasa kayak operasi pencucian informasi yang sengaja disetir. Tapi pertanyaannya, mengapa? Ngapain repot-repot pakai mesin media negara dan jaringan bot cuma buat menyerang seorang pemimpin spiritual yang baru menangin penghargaan audiobook? Konteks sejarah yang mendasarinya tuh sangat dalam. Dan menurut temuan dari sumber video yang kita bedah, ini nggak bisa dilepaskan dari konflik geopolitik di Tibet. Ah, Tibet. Selama lebih dari 7 dekade, wilayah Tibet kan berada di bawah kendali administratif Tiongkok. Nah, sepanjang sejarah itu, terus ada laporan-laporan berkesinambungan soal upaya sistematis buat ngelemahin moral dan identitas spiritual rakyat Tibet. Seperti apa contohnya? Mencakup periode di mana diyakini ribuan biara udah dihancurin. Ada juga laporan kontemporer dari berbagai lembaga HAM internasional soal dugaan jutaan anak-anak Tibet yang dimasukkan ke sekolah asrama yang dikelola negara. Menurut para analis, tujuannya adalah asimilasi budaya secara paksa. Oke, aku mulai lihat benang merahnya nih. Sang pemimpin spiritual ini bukan cuma sekedar pemuka agama biasa. Di panggung internasional, dia itu adalah simbol utama dari identitas kebebasan Tibet itu sendiri kan? Bener banget. Jadi kalau kamu bisa meyakinkan publik barat, kalau simbol moral ini ternyata sering main ke rumah penjahat paling dicari di Amerika, secara otomatis kamu bakal menghancurkan legitimasi gerakan tersebut di mata dunia. Kamu menangkap esensinya dengan sangat tepat.
Nyerang reputasi tokoh tersebut pakai skandal barat yang paling menjijikan, itu adalah cara paling efektif buat bikin sekutu-sekutu internasional mereka pelan-pelan menjauh. Dan ini membawaku ke sebuah pengamatan yang cukup ironis, atau mungkin malah munafik ya. Jadi apa arti dari semua ini? Kalau media-media pemerintah dari Rusia dan Tiongkok ini emang beneran peduli buat ngebongkar kejahatan di dalam dokumen Epstein, bukankah mereka seharusnya memberitakan seluruh temuan di dokumen itu secara berimbang? Nah, di sanalah letak standar ganda yang paling mencolok dari seluruh kejadian ini. Dokumen hukum setebal jutaan halaman itu ternyata juga penuh sama upayanya Epstein buat deketin figur-figur penguasa dari kedua negara tersebut loh. Tunggu, beneran ada? Ada. Ada catatan tertulis soal upaya Gigi Epstein buat ngehubungin Presiden Xi Jinping lewat lingkaran perantaranya. Terus ada juga bukti korespondensi yang nunjukin niat Epstein buat ngerapat ke Presiden Vladimir Putin. Wah, fakta baru nih. Belum lagi dugaan kuat terkait transaksi sama berbagai oligarki yang punya kedekatan erat sama negara-negara tersebut. Tapi biar ku tebak, media pemerintah yang sama, yang tadi nulis ratusan artikel soal 157 penyebutan nama Dalai Lama, sama sekali nggak memuat satu paragraf pun soal fakta kalau Epstein nyoba ngehubungin pemimpin mereka sendiri. Sama sekali bungkam. Nggak ada satupun berita. Mereka memilah data dari dokumen hukum Amerika, membuang semua fakta yang nyenggol lingkaran kekuasaan mereka sendiri, dan nutupin semua bukti kalau Epstein tuh aslinya ditolak masuk ke lingkaran sang tokoh spiritual. Mereka murni milih cari yang menguntungkan aja. Ya, dan mereka cuma pakai sisa serpihan datanya sebagai proyektil senjata geopolitik. Luar biasa. Ini benar-benar studi kasus yang sempurna tentang gimana kebenaran bisa direkayasa ulang. Jadi, setelah kita membedah email demi email, menganalisis mekanisme penarikan mesin pencari DOJ, sampai membongkar operasi amplifikasi media negara, gimana caranya kita sebagai konsumen informasi sehari-hari, yang kadang cuma baca sambil lalu, bisa bedain narasi ini? Bedain gimana maksudnya? Gimana kita bisa membedakan mana asap yang berasal dari api yang sungguhan menyala dan mana asap yang sengaja disemprotkan dari mesin buatan untuk menutupi jejak siapa predator yang sebenarnya? Solusi utamanya adalah dengan kembali ke literasi data dasar, persis kayak metode penelusuran kita hari ini. Kita tuh harus menolak rasa puas cuma dengan baca judul berita, atau asal percaya sama hitungan angka mentah yang disodorin di media sosial. Harus buka dokumen aslinya ya? Betul. Waktu kita benar-benar nelusurin sumber aslinya bareng-bareng, kita nemuin fakta kalau tumpukan email itu pada akhirnya lebih nunjukin narasi tentang kebohongan, delusi kebesaran, rasa haus status sosial, dan keputusasaan luar biasa dari si penulis email itu sendiri, yaitu Epstein. Bukan tentang korbannya? Ya, dokumen itu sama sekali nggak mencerminkan tindakan atau karakter dari orang-orang yang namanya cuma dijadiin komoditas pembicaraan dari kejauhan. Memahami perbedaan antara sekedar disebut dengan benar-benar terlibat, itu adalah tembok pertahanan utama kita buat ngelawan disinformasi. Ini benar-benar bikin kita mikir ya. Sangat gampang buat kita semua, termasuk aku sendiri sih, buat langsung terpancing emosi dan ikut-ikutan menghakimi pas lihat judul berita sensasional soal kasus seberat ini. Sangat manusiawi kok. Tapi kepedulian yang sejati kepada para penyintas dari kejahatan sistemik kayak gini, justru berarti kita harus menjaga fokus. Kita harus menuntut akuntabilitas dari mereka yang emang terbukti lewat bukti fisik dan transaksi nyata jadi bagian dari jaringan predator tersebut. Setuju? Jangan sampai keburu emosi ke target yang salah. Ngabisin energi kemarahan kita buat ngurusin narasi ilusi yang sengaja dirancang sama mesin disinformasi geopolitik, itu justru mengkhianati pencarian keadilan buat para korban itu sendiri. Benar banget. Kebenaran emang selalu butuh waktu dan konteks buat bisa dipahami secara utuh. Sementara kebohongan yang sensasional itu menyebar secepat kilat. Nah, sebelum kita nutup eksplorasi panjang kita hari ini, aku mau ngajak kamu yang lagi dengerin buat mikirin satu hal nih. Coba renungin sejenak. Di era digital sekarang ini, di mana setiap klik, setiap percakapan, dan setiap data ditambang tanpa henti, Era big data ya? betul. Kalau reputasi seumur hidup dari seorang figur global aja bisa dimanipulasi sedemikian rupa, cuma gara-gara ada penjahat yang pakai namanya sebagai clickbait di kalender pribadinya, seberapa rentan sih sebenarnya identitas digital kita sendiri? Pertanyaan yang bagus. Seberapa gampang narasi tentang siapa diri kamu, nilai-nilaimu, dan masa lalumu itu diretas, diubah, dan diputarbalikkan sama sistem mesin yang bahkan nggak pernah lihat wajahmu secara langsung. Pikirinlah itu baik-baik pas kamu lihat judul berita sensasional di kemudian hari. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.